Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja pasti pernah kita rasain semua. Gimana sih caranya ngendalin stres dan jaga reputasi profesional kita di era digital yang serba cepat ini? Taruhannya gede banget loh, soalnya sekarang batas antara stres pribadi dan citra publik kita itu ya bisa dibilang udah hampir nggak ada. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda merasa kayak dihack atau dibajak sama tubuh Anda sendiri? Maksudnya gini, tiba-tiba aja fisik Anda bereaksi aneh, bahkan sebelum otak sadar kalau lagi ada masalah. Tiba-tiba keringat dingin, jantung deg-degan, seolah-olah sistem pertahanan otomatis Anda langsung ngambil alih kendali gitu aja tanpa permisi. Nah, buat ngupas tuntas fenomena ini, agenda kita hari ini simple aja. Kita bakal mulai dari bahas sinyal peringatan tubuh, terus anatomi reaksi stres, lanjut ke jejak digital Anda yang sesungguhnya, bedanya sekadar bertahan hidup versus berkembang, dan terakhir, gimana cara ngebangun ekosistem pemulihan yang oke. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, sinyal peringatan tubuh. Jadi gini, sadar nggak sih kalau sebelum otak logis kita ngeh ada masalah, tubuh kita tuh sebenarnya udah duluan nekan tombol alarm. Anda mungkin tiba-tiba ngerasa sakit kepala, jantung berdebar kencang banget, otot-otot kaku, atau perut tiba-tiba mulus nggak karuan, sampai keringat dingin. Ini bukan sekedar kurang enak badan biasa loh. Ini momen di mana secara harfiah Anda lagi diretas sama tubuh Anda sendiri. Alarm internal ini udah bunyi nyaring banget sebelum Anda sadar apa yang sebenarnya lagi terjadi. Sip, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, anatomi reaksi stres. Buat mahamin kenapa tubuh kita bisa bereaksi kayak tadi, ada kutipan keren nih dari filsuf Yunani kuno, Epictetus. Dia bilang, manusia terganggu bukan karena sesuatu, melainkan karena cara memandangnya. Dalam banget kan? Jadi intinya akar dari stres atau tekanan mental itu sebetulnya bukan dari kejadian itu sendiri, tapi gimana kita menafsirkan kejadian itu sebagai ancaman buat diri kita. Ya bukan soal apa yang terjadi, tapi gimana otak kita nerjemahin hal tersebut. Mari kita bedah arsitektur mentalnya. Bayangin ini kayak 3 titik yang saling nyambung. Di node A itu ada peristiwanya, bisa kejadian nyata atau sekedar hal yang kita bayangin aja. Nah langkah paling krusial itu ada di node B, interpretasi. Disinilah otak kita mikir keras. Ini bahaya nggak ya buat tujuan hidup gue? Kalau jawabannya iya, boom, kita langsung terjun bebas ke node C, yaitu konsekuensi negatif. Mulai deh muncul penderitaan fisik, mental, sampai emosional yang kita bahas tadi. Jadi, semua penderitaan ini sebenarnya dipicu sama hasil evaluasi otak kita sendiri loh. Terus pemicunya datang dari mana sih? Nah, kita bisa bagi jadi 2 kategori besar. Pertama, faktor luar. Ini hal-hal kayak peristiwa hidup yang gede, misalnya kehilangan kerjaan. Atau hal receh kayak lupa naruh kunci motor. Tapi coba perhatiin sisi sebelahnya, faktor dalam. Jujur aja, disinilah kita sering banget sabotase diri sendiri. Mulai dari gaya hidup yang berantakan, kurang tidur, kebanyakan ngopi, sampai self-talk yang negatif, pesimis, dan overthinking gak jelas. Kenyataannya, musuh dari dalam ini justru seringkali jauh lebih ngerusak. Poin pentingnya tuh gini, stres internal yang dibiarin gitu aja nggak bakal tiba-tiba hilang ditiup angin. Enggak, dia bakal bermutasi. Bayangin aja ada semacam segitiga mutasi di sini. Emosi atau perasaan negatif kita bakal ngeracunin apa yang kita percayai dan ujung-ujungnya lahirlah sebuah perilaku nyata. Stres yang tadinya cuma muter-muter di kepala, sekarang udah berubah jadi wujud sikap destruktif yang bisa dilihat jelas sama dunia luar. Nah, karena sekarang dampaknya udah mulai kelihatan orang lain, mari kita masuk ke bagian ketiga, jejak digital Anda yang sesungguhnya. Kita harus sadar kalau mutasi emosional ini bisa bocor ke dunia maya, dan ini bahaya banget buat karir. Perusahaan zaman sekarang itu cerdik loh, mereka nggak cuma ngecek CV Anda yang mengkilap dan kelihatan super ideal, mereka bakal pakai radar mereka buat mantau realitas emosional Anda di media sosial. Emosi yang gagal dikelola tadi sering banget muncul jadi status ngegas atau komentar marah-marah di internet. Nah, kalau CV profesional Anda bertolak belakang sama luapan emosi publik Anda, ini bakal ngebentuk semacam kepribadian ganda profesional. Buat HRD, ini adalah red flag alias bukti nyata kalau Anda gagal memanajemen stres. Ini ngebawa kita ke bagian keempat, sekedar bertahan versus berkembang. Biar kebocoran emosi memalukan tadi nggak kejadian, kita harus ganti mindset kerja kita. Singkatnya, kita punya 2 pilihan jalan nih. Jalur A itu drama alias sekedar bertahan. Di jalur ini, kerjaan itu kerasa kayak rutinitas yang menyiksa. Anda cuma fokus sama beban dari luar, dan pastinya rentan banget kena bocor emosi negatif kayak yang kita bahas barusan. Tapi, coba lilik jalur B, flow alias berkembang.
Di sini Anda beneran nikmatin kerjaan, punya interpretasi yang positif, dan secara organik ngendalin stres itu sendiri. Ini semacam upgrade pola pikir. Dari yang tadinya merasa terus-terusan diserang, jadi merasa tertantang dan punya tujuan. Pastinya ngebangun mindset flow ini nggak semudah membalik telapak tangan ya. Makanya kita masuk ke bagian terakhir, membangun ekosistem pemulihan. Buat bisa ngelola stres secara alami dan mencapai status flow tadi, kita butuh sebuah pondasi yang kuat. Pondasi ini punya dua pilar utama. Pilar pertama itu wilayah individu. Ya, ini mutlak tanggung jawab Anda sendiri. Mulailah ngebiasain gaya hidup sehat, pastiin tidur cukup, kurang-kurangin tuh kafein berlebih atau zat adiktif lainnya. Selain itu, belajarlah beradaptasi sama kerjaan yang emang rawan bikin stres. Dan yang paling krusial, Anda harus berani jujur sama diri sendiri buat ngidentifikasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya jadi akar masalah Anda. Tapi ya, sekuat apapun kita nyoba sendiri, pilar individu ini nggak bakal kuat nahan beban sendirian selamanya. Makanya kita butuh pilar kedua, wilayah eksternal dan dukungan sistem. Nah, disinilah peran penting dari perusahaan atau komunitas. Misalnya nih, nyediain fasilitas olahraga di kantor, ngebangun komunitas sosial di tempat kerja, atau bahkan sekedar nentuin waktu khusus supaya karyawan bisa benar-benar bersantai dan ngecas energi. Kalau kita gabungin dua pilar tadi, logikanya jadi masuk akal banget kan? Usaha personal yang udah capek-capek Anda lakuin itu, idealnya harus disupport juga sama sistem perusahaan yang peduli. Kedua pilar inilah yang harus kerja bareng buat nopang ekosistem pemulihan yang kokoh. Tujuannya apa? Ya supaya Anda nggak hancur lebur di bawah tekanan kerja, dan kewarasan serta kestabilan mental Anda tetap terjaga. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau Anda merenungkan satu hal ini. Mengelola stres itu bukan cuma soal ngatur napas pas jantung lagi berdebar, atau buru-buru hapus status sosmed pas lagi emosi. Ini soal menjaga integritas. Gimana caranya pikiran, tindakan, dan citra profesional kita tetap sejalan. Ingat ya, pengendalian sejati itu nggak pernah dimulai dengan mencoba mengubah dunia atau merubah keadaan di sekitar Anda. Nggak mungkin. Pengendalian itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, dengan mengkalibrasi ulang persepsi kita. Jadi pertanyaannya sekarang, pas nanti Anda dihadapkan sama tekanan hidup atau kerjaan yang luar biasa berat, apakah Anda bakal pasrah membiarkan diri Anda diretas lagi, atau justru Anda yang bakal ngambil alih kemudi pikiran Anda?